Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Nofrini. Saya merupakan guru matematika yang mengajar di SMP Negeri 3 1 Atap Selesai Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bapak dan Ibu guru sekalian, sebagai guru matematika, tentu kita memiliki banyak tantangan dalam membelajarkan matematika. Di antaranya yaitu bagaimana membelajarkan matematika menjadi bermakna bagi murid kita. Oleh sebab itu, kita berkewajiban memberikan pelayanan pembelajaran yang dapat memfasilitasi murid untuk belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Salah satu pembelajaran yang dapat dilakukan adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan praktik pembelajaran yang saya lakukan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan topik menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Sebelum membuat perencanaan pembelajaran, saya melakukan analisis kebutuhan belajar murid melalui asesmen diagnostik, baik yang kognitif maupun non-kognitif, untuk mengetahui kesiapan, minat, gaya belajar, dan profil belajar murid. Asesmen yang saya lakukan secara digital dengan menggunakan Google Form. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik, saya merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan model problem-based learning. Adapun sintak model problem-based learning, yaitu orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan selanjutnya, saya mempersiapkan bahan dan sumber belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan murid, seperti buku yang saya download melalui platform Merdeka Mengajar, bahan bacaan, video pembelajaran, membuat alat peraga, dan media lainnya yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebagai implementasi dari diferensiasi konten. Sumber belajar tersebut saya bagikan ke WhatsApp group sebelum pembelajaran dilakukan. Pada tahap pendahuluan, kegiatan yang saya lakukan adalah menyapa murid, menanyakan materi pada pertemuan sebelumnya, menyampaikan materi yang akan dipelajari, membangkitkan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu menyelesaikan persamaan linear satu variabel, memberikan ice breaking untuk menarik perhatian murid, dan menjelaskan garis besar pembelajaran yang akan dilakukan. Tepuk! Jaga! Dadah! Kegiatan inti sesuai dengan langkah problem-based learning, kegiatan yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Kegiatan yang dilakukan adalah menyajikan permasalahan, memberikan pertanyaan pemantik, membagi murid menjadi beberapa kelompok, dan membagikan LKPD. Pada tahap mengorganisasi siswa untuk belajar, kegiatan yang dilakukan adalah membantu murid untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang harus diselesaikan murid secara berkelompok, mendemonstrasikan alat peraga dalam penyelesaian persamaan linear satu variabel. Pada tahap membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, saya mengajak murid untuk memilih sumber belajar serta alat peraga yang sesuai dengan gaya belajar serta minat belajar mereka, agar mereka dapat menggali pengetahuan mereka terkait materi yang dipelajari dan menyelesaikan tugas yang terdapat di LKPD. Mengajak murid untuk mengeksplorasi konsep secara individu maupun kelompok, mendatangi tiap kelompok untuk mengobservasi kegiatan diskusi kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberikan pertanyaan lanjutan kepada kelompok murid yang memerlukan bantuan. Segala informasi yang diperoleh dipergunakan untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan kepada murid. Hal ini dilakukan sebagai salah satu implementasi diferensiasi proses. Pada tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya, saya mengarahkan murid untuk berbagi tugas dengan temannya untuk menghasilkan produk. Untuk produk pembelajaran dihasilkan, murid diarahkan untuk menyajikan atau mempresentasikan tugas sesuai dengan minat mereka. Ada kelompok siswa yang memilih menyajikan dengan menggunakan alat peraga, ada yang presentasi langsung, dan ada yang memilih untuk menyajikan dalam bentuk tulisan.
Hal ini dilakukan sebagai implementasi diferensiasi produk. Selanjutnya, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan kelompok lain menanggapi. Pada tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, kegiatan yang dilakukan adalah membimbing murid untuk mengevaluasi terhadap proses penyelidikan dan penyelesaian yang mereka gunakan, memberikan apresiasi atas kinerja murid maupun produk yang mereka hasilkan. Selama proses pembelajaran berlangsung, saya melakukan asesmen formatif untuk mengetahui perkembangan belajar siswa melalui pengamatan dan memberikan tes yang saya kemas dalam bentuk game, yaitu menggunakan aplikasi WordWall. Gimana gamenya? Seru, nak? Di akhir kegiatan, saya memandu murid untuk membuat kesimpulan dan melakukan refleksi pembelajaran. Menggunakan sifat-sifat persamaan dunianya. Kemudian, pakai alat peraga bisa, Bu. Ada lagi, nak? Iya, dengan memindahkan suku. Oke, nah pelajaran hari ini, nak? Seru. Pelajaran hari ini seru, asik karena ada videonya, ada gamenya, pokoknya nggak bikin ngantuk. Pelajaran hari ini seru dan menyenangkan, tidak bikin ngantuk. Apanya yang menyenangkan? Bermain gamenya, Bu. Demikianlah praktik baik pembelajaran yang saya lakukan. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Tetap semangat dan salam merdeka belajar.